di situ timur neten menika. Yang kami hormati Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Amal Usaha Muhammadiyah se-PCM Gamping. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di tempat ini. Sapen mawon tidak mampu mengadakan acara di hotel seperti ini, Bapak Ibu. Di Muhammadiyah sapen kalah kalih PCM Gamping. Ning niki mergo pinter-pintere Pak Asrofi nyuwun diskon saoke-oke kalih SM. Kita yo. Nah, Bapak Ibu, satu yang luar biasa, komitmen dari PCM mengumpulkan Aum di Gamping di tempat ini. Satu tekad, satu keyakinan bahwa ada suatu peningkatan kualitas yang signifikan nantinya. Agar apa, Bapak Ibu, satu kuncinya. Apa yang akan kita alami, kita lalui, ini wujud untuk mewujudkan sebuah satu kata. Napa niku? Kepercayaan. Dah, itu saja. Kita wujudkan kepercayaan di satuan pendidikan kita itu naik, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai orang yang minoritas di tempat ini sangat mengapresiasi kepada panjenengan karena mayoritas adalah ibu-ibu di sini, Bapak Ibu. Kekuatan Aum di Gamping ternyata ada pada sosok ibu. Betul, ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, saya Agung Rahmanto, Bapak Ibu. Saya juga warga Gamping. Bos kula niki, Bapak Ibu. Niki ketua PRM kula, Bapak Ibu. Kula niki kewanen ngeten niki. Dados beliau ini adalah ketua ranting Muhammadiyah Nogotirto. Saya beralamat di Ngabean Nogotirto Gamping Sleman. Pasipun Pro Sekawanan Ring Road ngilen sekedhik saderengipun jembatan belok kiri. Ler mergi wonten masjid kula mlebet ngidul. Wonten tugu tengah mergi belok kiri. Wonten cantelan manuk kathah nggih niku Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya sama-sama dengan panjenengan dari Gamping. Maka ada sebuah keinginan bagaimana amal usaha Muhammadiyah di Gamping ini benar-benar mendapatkan sebuah kepercayaan dari masyarakat. Istri saya saat ini satu, Bapak Ibu. Nek dongane Pak Madiono, mosok sih nom kok wani siji. Boten, Bapak Ibu, istri saya satu, anak saya dua. Kang Bajeng itu perempuan, yang kedua laki-laki. Pinter Bu, enggak, kata cerdas, kata nikel titis, kata nikel. Nah, Bapak Ibu, saya ngaku nom yo entuk, ngaku tua yo dereng pantes. Saya lahir itu 4, Bapak Ibu. Di bulan ini, bulan September, Bapak Ibu. September itu bulan yang luar biasa bagi saya. Saya lahir, saya nikah, saya punya anak di bulan September, Bapak Ibu. Jadi benar, September ceria itu untuk saya, Bapak Ibu. Nah, gede-gede itu Desember, itu terus sumber. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, terus kemudian nomor telepon saya ini 081-227-55405. Monggo nanti kalau mau WA silahkan. Saya di 081-227-55405. IG saya Agung Rahmanto, Facebook saya juga sama. Monggo Bapak Ibu, kita saling berbagi, saling berkomunikasi terkait dengan pengembangan satuan pendidikan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya S1 di UI 1, Bapak Ibu, Universitas Islam Indonesia, atau bukan Insya Allah Islam. S2 saya di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya di SD Muhammadiyah Sapen sejak tahun 1 Juli 2000, Bapak Ibu. 24 tahun yang lalu. Jadi kepala sekolah 5 Januari 2015. Mau masuk tahun yang ke-10 sebentar lagi, Bapak Ibu. Nek mboten dipindah akan menikah. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan data diri saya. Ini karya saya, beberapa yang kami tuliskan di sini. Dari prestasi yang saya peroleh, yang paling berkesan bagi saya
adalah prestasi yang diberikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta, karena saya berangkat umroh Bapak Ibu gratis. Nah Bapak Ibu, kita ini Bapak Ibu adalah seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin pasti mempunyai sebuah keinginan-keinginan. Guru, wakil kepala sekolah itu pasti seorang pemimpin. Steve Jobs 2013, pencipta Apple Bapak Ibu, mengatakan bahwa jika ingin disukai oleh semua orang, jangan pernah jadi seorang pemimpin. Jualan saja es krim. Itu kata Steve Jobs. Jika ingin disukai oleh semua orang, jangan jadi pemimpin. Jualan saja es krim. Itu 2013 Steve Jobs mengatakan seperti itu. Berarti tidak bisa kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai wakil kepala sekolah, sebagai pemimpin, itu disukai oleh semua orang. Boten saged. Pasti niku. Maka jenengan niku ampun takut salah, gek ropa amroni engko diseneni. Gek boten dados kersane, jangan. Mending salah tapi berbuat. Tapi tidak salah sama sekali, tidak berbuat apa-apa. Maka jangan pernah kita punya anggapan semua orang harus suka dengan kita. Gek mengko aku nek ngene dirasani. Kumpul pertemuan di SM Hotel, ada acara sesuatu, bolos gek mengko jadi omongane. Jangan Bapak Ibu, jadilah jiwa yang merdeka. Nah Bapak Ibu, nih gambaran sedikit. Data peserta didik di Gamping Bapak Ibu, tidak semuanya. Nih kalau salah mungkin gesernya sedikit. Kita ini punya tantangan untuk SD Bapak Ibu. Mohon maaf SLB tidak saya masukkan. SD, SMP, SMA. SD Bapak Ibu, jumlah terbanyak siswa SD itu SD teladan Bapak Ibu. 617. Kemudian kedua adalah Nurul Islam 495. Nah niki SD lor kula niki ada 460. Jabal Nur Kidul Trail 405 Bapak Ibu. Kita berbangga. SD Muhammadiyah Melangi pun di kepala sekolah SD Muhammadiyah Melangi niki. Kula niku kemutan riyen SD Muhammadiyah Melangi nek kula lomba zaman SD riyen. Kula niku SD Muhammadiyah Melangi. Kula niku SD niki SD Demak Ijo 1. Lor dalan ngoten nika. Nah, leres mboten Bu? SD Muhammadiyah Melangi 379. Geser sedikit. 383. Nah, betul kan? Niki selisih nggak sampai 10-20. Jadi, SD Muhammadiyah terbanyak di PCM Gamping itu adalah siswa dari SD Muhammadiyah Melangi. Yang kedua, Ambar Ketawang 2 atau 3 kalau nggak salah. 3. Bapak Ibu, ini SD. Satuan pendidikan bisa hidup normal loh niki, minimal siswanya 168. Minimal. Maka kalau kita belum 168, punya target minimal hidup layak dulu. Tapi untuk pengembangan harus, mohon maaf, pemerintah memberikan gambaran 4. Rombele paling boten 24 Bapak Ibu. Nah, Melangi monggo Bu. Sakniki pinten rombele jenengan? Kita dulu pernah 18. Nah, pernah. Orang yang tidak mau maju itu selantiasa mengatakan pernah. Pak, saya pernah berprestasi. Saya pernah mencapai murid. Nah, insya Allah kami akan mencapai ke 24. Nah, itu yang optimis. Tapi kalau mengatakan pernah, itu dinabubukan oleh keadaan Bapak Ibu. Nah, SMP paling banyak menikah SMP ngene Pak Solikin Nur Cahyo. Guru SD Bodeh. Kepala sekolah pun dini kan mboten ten iki. Wah niku kanca gulung koming kula Bu. Sekolah nggih boncengan,
terus ngekol nggih boncengan ngeten. Nah, SMP Negeri Gamping, SMP Negeri 3 Gamping 571. SMP Muhammadiyah 1 Gamping 454 pun di kepala sekolah. Leres betul Bu? Selisih berapa? Selisih 3. Jenengan iku langsung kondang saat pertemuan dengan orang tua wali murid hari Ahad atau Sabtu 2 minggu yang lalu. Betul ya Bu ya? Margi kula niku pijet. Tukang pijet ini cerita tentang SMP Muhammadiyah 1. Mas, yang tunanetra. Aku baru diundang Bu Kepala Sekolah pertemuan. Nopo? Langsung didudui masjid. Ujug-ujugnya jaluk sumbangan ya teman teman. Nah, gedene sekolah Muhammadiyah kuwi saka masyarakat. Kalau bukan dari masyarakat tidak ada yang lain. Pemerintah itu hanya dana bos. SMP Muhammadiyah 1 Gamping itu 454 gatah nih. SMP Muhammadiyah 2, saya itu terngiang dengan SMP ini, kepala sekolahnya yang terkenal Abdul Basor. Putih kepala sekolah Ibu. Pak Abdul Basor, Pak. Jadi saya waktu itu SD niku dolane Bu riyen sekolah niku dereng wonten tesih Sabin niku. Dulu heboh kalau di situ akan ada sebuah sekolah Muhammadiyah. Tapi luar biasa peran serta masyarakat. Riyen dereng wonten jalan dari jalan menuju perumahan Agotirta menika masuk ke timur belum ada. Semua harus lewat Guyangan. Tetapi komitmen dari masyarakat luar biasa. Nah, niki nggih gaweane Pak Ipung niki. SMP Muhammadiyah 2 Gamping kan masuk wilayah Agotirta. Ini siswanya 309. Nah, Bapak Ibu, SMP, SMA, SMK, SMA Negeri 1 Gamping itu 432. Siswanya sama dengan SMK Muhammadiyah Gamping. Bapak Ibu, satu-satunya SMK yang siswanya banyak di Gamping, ini hanya SMK Muhammadiyah, Pak. JPKK, gitu, JPKK itu 100-an, Bapak Ibu. JPKK itu 100-an. SMA Islam ini namung 190. Putih SMK, punya keterikatan dengan SMK Muhammadiyah Gamping. Putih SMK Muhammadiyah Gamping. Nah, Bu. Nah, tetangga saya ada 3. Lulus SMP yang 2 langsung masuk. Ternyata Pak Am, SMK Muhammadiyah Gamping ini punya daya tarik yang luar biasa. Kalau mau branding, ini kesempatan. Ini kesempatan Bapak Ibu. Karena apa? Gamping itu salah satu wilayah yang paling luas setelah Melati. Baru Gamping. Bapak Ibu, ini gambaran terkait dengan data peserta didik di PCM Gamping, Bapak Ibu. Nah, yang tidak kami masukkan berarti di bawahnya ini. Monggo Bapak Ibu, sekarang kita urai bareng-bareng. Tadi beliau Pak Ketua Majelis pangandikan bagaimana menciptakan sekolah yang unggul, sekolah yang dimaui. Ada 4 hal Bapak Ibu, cirinya itu. Ketentuan Majelis Didasmen nomor 1 tahun 2024 tentang penyelenggaraan sekolah ataupun madrasah unggul. 4 di sini. Yang pertama, pembelajarannya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kurikulumnya. Bapak Ibu, kurikulum merdeka, kurikulum 13. Menawi panjenengan hanya menerima apa adanya, ya sampun, ya seperti itu. Contoh, kurikulum merdeka. Semuanya dari kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Ya. Contoh, dari kurikulum merdeka itu kan ada capaian pembelajaran. Jenengan sampun mirsani kepala sekolah, niki sama bagian kurikulum ya. Bagian kurikulum sudah mencermati belum? Surat keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 32 2024.
Mana? Kalau harus ngetes bagian kurikulum nanti. Yuk cari. Tentang apa itu Bapak Ibu? BSKP 32 itu tentang apa? Paham? Ini kurikulum udah paham? BSKP nomor 32 itu nek iki ora paham, berarti lemulang kuwi apalan. Mbok yakin? Napa niku? Niku capaian pembelajaran. Tentang capaian pembelajaran itu BSKP nomor 32, Bapak Ibu. Nah, pemerintah ini Bapak Ibu hanya memberikan BSKP 32 tahun 2024 itu umum. Sekolah harus menurunkan menjadi apa? Tujuan pembelajaran dulu. Nah, sekarang bagian kurikulum nih. Contoh SD Melangi ya, cedak ini. Bu, SD Muhammadiyah Melangi, pendidikan Pancasila, tujuan pembelajaran ini pun, contoh kelas 4 fase B, ada berapa? Jangan-jangan, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP, niku meng papat. Mohon maaf, kalau hanya 4, sekolah panjenengan betul akan keselip beneran dan tertinggal jauh dengan SD teladan. Mengapa? Turunkan CP itu menjadi TP sebanyak-banyaknya untuk apa? Mengembangkan kompetensi psikomotornya, afeksinya. Bapak Ibu, jadi kurikulumnya ini harus bisa mempunyai keunggulan pembelajarannya. Nyun ngapunten. Contoh SMP Muhammadiyah 2 Gamping. Sekitar lereng menika terus saya saben wong wetane niku napa Bu? Rumah makan apa niku namanya? Iwak Kalen. Itu bisa untuk belajar anak-anak. Nek riyin ideal niku nggih Mas Pur nggih. Nek SD daerah Nogotirto niku sinau paling penak niku ten Gumuk. Area terbuka ini sani Gumuk pun dados perumahan. Nah, Bapak Ibu, kurikulumnya. Kemudian yang kedua, etos satuan pendidikannya. Pendidiknya gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Jangan merasa saya sebagai kepala sekolah guru SD Muhammadiyah Melangi. Jangan merasa saya hanya menjadi guru SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Tetapi semangat kolaborasi. Mungkin Pak Amroni nanti mengadakan. Yuk Bapak Ibu, kita laksanakan workshop penyusunan TP-ATP. Bagaimana mengembangkan standar pelayanan pendidikan di satuan pendidikan ini, guru-guru itu terampil membuat TP-ATP. Bapak Ibu, pernah panjenengan mengikuti workshop penyusunan TP dan ATP? Belum pernah? Dinas juga belum? Nah, masalahnya begini, dinas dan kementerian itu semuanya online dan tidak rigid. PR saking ketua majelis lagi. Ada lanjutan nanti. Lewat mohon maaf, PMM. PMM itu ada yang sudah dikurasi, ada yang belum dikurasi. Kalau PMM belum dikurasi, salah, soyo salah, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, kalau jangan perso, PMM itu per Desember kontraknya habis, Bapak Ibu. Jadi Desember besok ini PMM belajar ID itu kontraknya habis. Tergantung menteri baru akan diperpanjang apa tidak. Jadi kontraknya itu hanya sampai Desember 2024. Ini bocor halus Bapak Ibu. Nah, maka panjenengan harus benar-benar lihai dalam apa? Semangat berkolaborasi. Yuk gawe TP ATP, laksanakan workshop bareng-bareng. Neng tapi TP-nya kudu beda. Amargi TP itu disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Itu satuan pendidikan. Yang berikutnya, manajemen organisasi. Visi sekolah. Bapak Ibu, kepala sekolah. SMP Muhammadiyah SD baik.
SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 3 putih. Visine SD jenengan apa Mas Ibu? Islam unggul mandiri. Islami unggul mandiri. Program kerja satuan pendidikan semuanya bersumber dari visi sekolah itu atau lainnya. Banyak satuan pendidikan yang hanya membuat visinya tok. Ten KOSP ada, gitu. Ten papan pajangan begitu masuk ada visi sekolah bla 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 bla. Hanya itu. Bukan itu Bapak Ibu. Visi sekolah itu makanya harus dirumuskan bareng-bareng antara kepala sekolah, guru, tendik, terus orang tua wali siswa atau komite sekolah, dunia usaha, dunia industri. Agar apa? Visi itu cita-cita. Sekolah kita mau dibawa kemana? Setelah ada visi, jangan-jangan sekolahnya arep akreditasi visine kok rawangun, googling. Gitu? Google diambil dari Google, jadikan visi sekolah. Mohon maaf. Kalau dulu kita jadi anak-anak, Mas, besok mau jadi apa? Pilot. Nah, yuk tunjukkan pilot. Sekarang jarang Bapak Ibu. Anak sekarang ditanya, jadi pilot hampir nggak ada. Nih jadi YouTuber, gamer itu banyak saat menikah. Selebgram. Nah Bapak Ibu, ini visi sekolah itu merupakan cita-cita sesungguhnya dan itu di breakdown menjadi program sekolah. Sekolah kita dari visi itu keunggulannya mau di mana? Islami unggul. Unggulnya di mana? Karakternya kah? Prestasinya kah? Atau yang mana? Monggo. Ini Bapak Ibu, manajemen dan organisasi. Iklim sekolah. Gamping itu untuk membuat iklim sekolah yang kondusif sangat mudah. Sangat mudah. Nopo mulai SD Bodeh. Tengah kampung, gitu. Jalan raya jauh. Kalau mau CSR tinggal minta bantuan dengan PKU Gamping. Saya itu paling nyaman kalau melihat sekolah itu SD Muhammadiyah Banyuraden. Mana kepala sekolahnya niki? Panjenengan Bu. SD niku cerak masjid, cerak kuburan, cerak perguruan tinggi, gitu kan? Lore kok sering ten lere. Aira Bu. Nah, nek ngeterke mbok wedok tadi niku. Nah, SD Muhammadiyah Banyuraden itu posisinya di perbatasan antara Sleman dan Bantul. Bidang garapnya bisa 2, siswa dari Bantul, siswa dari Sleman. Jadi Pak Amroni terkait dengan bagaimana mewujudkan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Gamping ini, kalau dilihat dari iklim kondisi sekolah masih sangat mudah. Beda dengan kota. SD Muhammadiyah Suryawijaya ini ngajeng ngasek ngiwone mboten saged. Munggah wis ana masjid. Gitu Pak Amroni. Nah, susah Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya kinerja peserta didik. Salah satu indikator sekolah unggul dari sisi peserta didik adalah prestasi peserta didiknya. Ini 4 indikator. Kalau mau ditambah 1, kemuhammadiyahan dengan tapak sucinya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada tapak suci kan? Hanya sekedar kegiatan atau prestasi? Kegiatan dan prestasi. Nah, kegiatan dan prestasi. Jangan hanya membatalkan kewajiban di kurikulumnya PAI. Ada kokurikulernya dan ekstrakurikulernya, ada tapak suci. Tapak suci ini jadikan kegiatan yang nanti berimbas pada prestasi. Mohon maaf Bapak Ibu. Tapak suci SD Muhammadiyah Sapen ini kami laksanakan di kegiatan intra dan ekstra. Kami bisa mengirim wakil DIY baru bulan lalu ke Jakarta, O2SN cabang pencak silat
Silat putra dan silat putri dari SD Muhammadiyah Sapen. Dari mana? Dari pelaksanaan tapak suci, Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar batal kewajiban. Monggo terkait dengan tapak suci dan Hizbul Waton itu sebagai keunggulan kita. Nah, Bapak Ibu, jenengan akan menghadapi 3 ini. Hal penghambat kemajuan sekolah. Yang pertama, guru ataupun tendik yang indifference, beto. Guru yang indifference. Apa itu guru yang indifference? Guru yang hanya peduli pada urusannya sendiri. Contoh sederhana, hari ini bendahara, bidang kurikulum, sama kepala sekolah kan tidak beriki. Bidang kurikulum kali bendahara, on kelas betul. Ada kan? Di titik ke, saat ini posisi mungkin bocah jenengan blingsatan. Gitu, tapi on kelas sandinge niku udah urusanku. Penak kono nang hotel, aku nang kene kok kon ngomong kelas sebelah. Nah, itu tipe guru yang indifference. Tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Nopo meleh kalau ditanya oleh kepala sekolah, Bu, Pak, usul panjenengan terkait dengan pengembangan sekolah kita, mewujudkan sekolah unggul, nopo? Waduh, Bu, ini kan urusannya jenengan. Jenengan kan kepala sekolah kali wakil kepala sekolah. Saya hanya guru. Ini guru yang indifference, Bapak Ibu. Ini penyakit. Itu penyakit, Bapak Ibu. Penyakit yang kedua adalah inkonsistensi. Guru tendik yang tidak konsisten. Mungkin ada seorang guru yang suatu ketika disiplin banget. Bapak Ibu, kami di Sapen itu, guru adalah role model. Guru menjadi contoh guru menjadi contoh pelaksanaan karakter bagi anak-anak. Disiplinnya anak-anak dicontoh oleh guru. Guru Sapen itu kalau yang piket maksimal jam 6, Bapak Ibu. Kalau yang tidak piket maksimal jam 6.20. Itu paling lambat. Saya itu jam 5 menit paling lambat sudah sampai di sekolah, Bapak Ibu. Jam 5 menit itu sudah sampai di sekolah, Bapak Ibu. Jenengan tuh saya masak, terus saya bawa mbah, ngaten menika. Nah, Pak Agung, itu keinginannya Pak Agung sendiri atau karena tuntutan? Karena hati saya sendiri. Saya rasa tanggung jawab. Sekolah menjadi sebuah kenyamanan bagi saya. Pak Agung berarti tanggung marah nyaman dong. Boten, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kadang guru disiplin, tapi suatu ketika guru ini wis troublemaker, ngopo tertib rasa melu wae. Nah, tadi menikah, gak usah. Kepala sekolah kan sarep pensiun, ada santai wae. Bapak Ibu, mosok saiki sekolah, maaf, guru swasta wis ra entuk daftar P3K. Radil, wis seger sulo. Mula saiki ade santai wae. Mulang sakenane, bayar 500 sok suwen menika. Ini guru-guru yang inkonsistensi, Bapak Ibu. Niki nggih penyakit. Suatu ketika dia top, suatu ketika dia jadi troublemaker. Yang ketiga, tadi yang digendhekake Bu Kepala Melangi wau. Napa niku? Kompetensi. Ada apa niku? Kenyamanan. Saya pernah berprestasi. Saya pernah menjadi guru terbaik. Pak Agung, kami SD Muhammadiyah Bodeh itu pernah siswanya 350. Pernah. Saat ini 200-an lah. Tetapi kalau guru yang bukan yang kompetensi adalah kami akan mewujudkan sekolah yang seperti ini. Bukan kata pernah. Akan dan saat ini sedang. Maka Bapak Ibu, SD Muhammadiyah Sapen itu kami nuntut guru-gurunya. Guru Sapen menika 6 kurang 10 niku 70% sudah datang, Bapak Ibu. Dari berapa? Dari 152 guru. 6 kurang 1/4. Anak-anak kami jam 5 seperempat itu pada dugi, Bapak Ibu. Macet Pak, betul. Itu makanya ini SWOT.
bagaimana kekurangan itu jadikan kelebihan. Apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu rawuh,